Jadi bahasa Arab itu orang Arab sendiri nggak ngerti. Karena bahasa Arab itu kalau jadi bahasa Indonesia banyak yang berubah. Kalau tajir itu orang Jakarta kan kaya ya. Oh tajir dia. Padahal tajir itu pedagang. Ya, tajir itu pedagang bukan tijarah atau perdagangan. Tajir itu pedagang bukan orang kaya. Gitu kan? Jadi maksudnya ya ini dari bahasa Arab ya, karena sekolah Arab ya. Maksudnya madrasah ya, sekolah madrasah. Sudah sekolah pakai madrasah. Ya, pernah di madrasah ya. Itu halal yakin halal. Jadi halal itu artinya halal dengan halal itu saling melepaskan unek-unek ya, saling memaafkan. Itu mana halal bihalal, saling melepaskan, saling memaafkan ya, hubungan yang semula kaku jadi cair, yang semula dongkol menjadi plong. Itu maksudnya bukan hanya ucapan. Halal bihalal itu urusan hati. Apa gunanya salaman tapi di dalamnya si dongkol, itu namanya bihalal. Masih ada apa dendam, masih tidak nyapanya terpaksa karena di acara, jadi terpaksa salaman. Masih ada masalah. Memang hidup itu ada masalah nggak Bu? Ada. Kata filosofi Arab, al-hayatu silsilatul minal masail. Hidup itu rangkaian daripada masalah. Kalau nggak mau menerima masalah, ya nggak usah hidup saja. Ya. Jadi hidup itu adalah rangkaian masalah. Masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah dengan teman, itu selalu ada. Tapi masalah itu tergantung menyikapinya, bukan tergantung besar kecilnya masalah. Tergantung menyikapinya, tergantung persepsi kita. Ada keadaan biasa-biasa aja, tapi persepsi kita menakutkan. Oh nanti kalau kamu misalnya naik motor dan bawa helm, kita akan polisi. Wah takut dia. Memang helm kan wajib. Padahal ketika lewat juga ada polisi. Nah, jadi persepsi itu sudah biasa masalah. Jadi halal bihalal itu artinya saling melepaskan, saling memaafkan. Terus dalam doktrin Islam, halal bihalal itu tidak harus setelah hari raya, tidak ada rumus itu. Jadi halal bihalal itu saling memaafkan itu segera. Ya, dalam hadis jelas ya disebutkan oleh Rasulullah, ya barang siapa yang merasa punya salah dengan temannya, dengan saudaranya, pernah bully, pernah ngerasani, pernah nyakiti, ya itu segera minta halalnya, segera minta maaf saat itu juga. Jadi tidak ada ceritanya, oh dia bersalah terus Anda bilang oh nanti kita maafkan setelah hari raya. Siapa tahu kalau kita cepat-cepat dipanggil oleh Allah. Jadi saling memaafkan itu segera ketika kita merasa salah dan sadar. Kalaupun itu harus ditunda, tidak boleh melebihi 3 hari. Kalau ada masalah dengan teman, saling diam, itu tidak boleh lebih dari 3 hari di dalam doktrin agama kita. Kalau agama apa saja itu kalau masalah pergaulan kan hampir sama, sosial dia. Yang beda kan ritualnya, ya. Ibadahnya yang beda. Tapi kalau pergaulan sosial itu semua hampir sama. Makanya di kedinasan itu ada kode etik itu berlaku semua, tidak terkait dengan agama. Jadi segera minta maaf, tidak usah ditunda-tunda. Kalau merasa salah, bisa 3 hari suami istri. Kalau tidak saling menyapa, tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, nanti bapak-bapaknya sudah butuh diam saja. Lebih dari 3 hari sudah dosa. Ya. Jadi bisa istrinya yang memulai menyapa atau suaminya. Itu dalam hubungan kita diatur. Jadi segera, paling lama 3 hari. Dan memang di dalam Al-Quran itu atau mungkin doktrin agama lain, kita itu diwajibkan sebagai pemaaf, menjadi pemaaf. Kalau dalam doktrin kita itu Al-Imran ayat 143 yang ada, ya.
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu perintahnya. Jadi perintah di agama kita itu hendaklah berbagi harta kita dalam keadaan bokek maupun dalam keadaan banyak duit. Jadi beramal itu tidak perlu kaya dalam Islam ya. Mungkin di agama lain begitu tidak semua kaya. Ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi kita harus berderma membantu yang kurang mampu, meskipun dia juga kurang mampu, tapi tidak menunggu kita banyak duit. Berapapun yang kita punya, meskipun sebiji kurma, ya kita tetap harus berbagi kepada orang yang lebih susah dari kita. Apalagi ibu dan wanita selalu terima duit dari suaminya, ya, jadi itu harus berbagi tiap bulan. Itu dia. Kemudian yang kedua, orang yang dianjurkan Al-Quran itu apa? Menahan marah. Wal kadhiminal ghaidha, pandai menahan marah, tidak cepat-cepat marah tuh. Jadi bisa mengendalikan diri. Apalagi pimpinan, kalau anak buahnya salah jangan cepat-cepat dimarahi. Gitu kan? Ditanya apa sebabnya dulu. Kenapa terlambat dimarahi? Padahal habis ngantar istrinya ke rumah sakit, gitu kan? Jadi tidak boleh cepat-cepat kita marah. Santai-santai aja. Kadang-kadang di kantor saya itu teman-teman cepat-cepat kaget. Cepat-cepat apa itu sudah diciptakan gini-gini. Saya bilang tenang aja, nanti ada perubahan. Pak Sekretariat bilang sama, Pak ini mau efisiensi Pak. Nanti listrik harus hemat, bisa mobil dan dapat bensin. Masa sejelek itu? Tenang aja Bapak, nggak kira begitu. Sampai listrik pernah dimatikan Pak. Bapak jangan takut begitu, nggak mungkin seperti itu. Nanti Pak Prabowo kan akan mengubah kalau kita masa mobil nggak bisa jalan. Sudah saya suruh tenang, saya tenang Pak. Kata mau apa itu cleaning service mau ada di PHK. Jangan pikir gitu, tunggu aja. Betul. Begitu ditunggu dikembalikan. Jadi saya sering menghibur Pak Ketua juga begitu. Tenang Pak Ketua, nggak usah panik. Oh ini Pak harus ikut semua 100%. Tenang aja. Semua nanti akan ada jalan keluarnya. Tidak usah kita bisa panik. Kadang-kadang mereka sudah panik. Tenang aja, semua itu ada solusinya. Gitu. Jadi kita harus berpikirnya agak panjang. Kemudian maafin aninas. Kita harus menjadi pemaaf. Sebelum orang minta maaf, ya kalau kita salah atau kita disalahin, lebih bagus kita minta maaf. Loh masa mungkin itu yang disalahin kalau minta maaf? Justru itu yang paling hebat. Mereka yang berbuat salah itu, kemudian kita ketemu kita sapa, gimana sehat-sehat? Atau yang punya utang nggak bayar-bayar, kita sapa, gimana rezekinya lancar? Gitu kan? Nggak usah ditagih. Ibu gimana rezekinya suaminya lancar? Oh iya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bisa segera bayar utang. Tambahannya itu, jadi yang disebut al-afina anin nasallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka senang kepada orang yang berbuat baik. Nah ini kemudian pesan terakhir, kenapa saling memaafkan itu perlu, sangat penting. Itu karena ada sebabnya Bu. Nanti di doktrin Islam ya, di akhirat itu nanti ada namanya mahkamah kubro, mahkamah ilahiyah kubro, ada pengadilan Tuhan. Kita kan pengadilan, ya pengadilan tinggi, pengadilan pertama, dan mahkamah agung. Di akhirat itu ada namanya mahkamah ilahiyah kubro, mahkamah Tuhan yang maha agung. Di sana itu nanti amal-amal itu dihitung, dihisab, ya kita bisa ditimbang, dilihat ini amal baiknya lebih banyak surga, amal jeleknya sedikit, amal jeleknya banyak, amal baiknya sedikit, mungkin ke neraka dulu mungkin. Tapi di sana itu nanti ada orang yang dinyatakan oleh hakim yang maha agung itu sebagai orang yang pailit, ada putusan pailit nanti di akhirat itu. Tidak hanya di PN saja ada pailit, di hadapan Tuhan juga ada orang pailit, dinyatakan pailit oleh Tuhan. Siapa yang dinyatakan pailit itu? Jadi Rasul bertanya, ya, apakah Anda tahu orang yang bangkrut atadruna
yusufina malah dirham lahu wala ta'alahu. Orang bangkrut dia, orang nggak punya duit, nggak punya tabungan, apalagi investasi nggak punya, bangkrut ya. Jadi duit nggak ada, gitu, nggak punya apa tuh? Ya tabungan, ya simpanan nggak ada. Walau mata nggak punya harta. Dulu asalnya punya nggak punya, dulu punya alfat begitu. Sekarang baca Al-Fatihah saja, alfatnya sudah disita atau sudah apa? Sudah hilang karena bangkrut tadi. Atau dulu punya Pajero, nah sekarang dengan Bujero saja, istrinya namanya Bujero. Dulu Pajeronya sudah hilang. Nah itu orang bangkrut. Kata para sahabat, itu orang bangkrut, tidak punya duit, tidak punya harta, apalagi Mas Anta, tidak punya. Nah, itu kan. Kemudian Rasul menjawab, al-muflisu min ummati, orang bangkrut di kalangan umatku itu, kata Nabi, mayati bisalatin wasiyamin wasakatin, orang yang datang dengan banyak pahala, punya pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, ya. Wayati ansaka mahada, maka bahada, maka kalamalah dan seterusnya. Tetapi di samping itu, di waktu di dunia, ya, itu suka bully orang, suka kasar orang, sering mukul orang, ya, sering memakan harta orang, atau istilah kerennya korupsi, itu kan. Maka nanti orang-orang yang pernah didolimi itu, ketika ini sudah lengkap-lengkap digugat. Wahai Tuhan, yang banyak amalnya, banyak modalnya masuk surga itu sebenarnya dulu pernah mendolimi saya, istri, bukan ke suami. Saya dulu dibiarkan sekian lama dan dibelajai. Suami pulangnya larut malam, tuntut itu sama istrinya. Ada lagi karena pakai uang negara, korupsi, tukang telur tuntut. Gara-gara dia korupsi, jalan rusak, saya jualan telur pecah semua. Jadi di PU misalnya ada korupsi, jalannya mestinya kualitasnya bagus, jadi jelek, baru 6 bulan sudah rusak, pedagang telurnya pecah semua. Tuntut itu. Seandainya jalannya mulus, telur saya ada yang pecah. Atau jurusita tuntut kepada yang korupsi itu, jalannya rusak, aku manggil lama sekali nyampainya, bantu sampai keletus. Nah, tuntut banyak orang itu, bayangkan. Nah itu, terus diadili, ada dituntut istrinya, ada dituntut anaknya, ada istri dituntut suaminya. Dulu istri saya itu sudah melakukan kewajiban, saya datang dia main HP saja, peduli saya datang dari kantor capek-capek, tidak segera disiapkan apa-apa semuanya, HP, TikTokan, suami dibiarkan, itu kan itu sama suami biar hati-hati, tuntut, lalu disidang, bener. Yang jadi bukti itu tangan kita, kaki kita, dia jadi bukti di akhirat dunia kita injak. Yukalimuna aidihim atas hadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Misalnya saksi tangan bilang, kaki bilang, ya, bener, akhirnya terbukti bahwa dia menyia-nyiakan istrinya karena punya will, atau apa istilahnya sekarang itu, ya, apa ya, KDRT, kekerasan di rumah tetangga, apalagi yang rumah tangga indah, apa istilahnya, rumah apa, selingan indah rumah tangga utuh, selingkuh, selingan indah rumah tangga utuh, katanya selingkuh. Kepanjangannya Bu, kalau KDRT mengatakan itu kekerasan di rumah tetangga. Nah itu dituntut, ya, karena di akhirat sudah ada apa-apa lagi, maka kebaikan orang yang dituntut itu dikasihkan yang untuk ini, kebaikanku, salatku, pahala dituntut. Sudah habis lah dia punya kebaikan. Masih ada lagi orang yang tuntut, baru sekali, wah ini dulu jadi pejabat korupsi, aku jual telur pecah semua, tuntut dia. Sudah habis kan kebaikannya, maka dosanya orang yang tuntut itu dikasihkan sama dia. Dosanya dia Allah semua. Dia pahalanya habis, dosanya tambah, maka disebut muflis, orang bangkrut. Waktu dihafikan, kemudian dilempar ke neraka. Nah itu. Jadi dosa kepada sesama manusia itu lebih berat dari dosa sama Tuhan.
Kalau kita lalai dan puasa dan ibadah, tobatnya langsung pada Allah. Tapi kalau dosa sesama manusia, ya nggak segera minta maaf, nggak diselesaikan di dunia, ya akan ada dituntut jadi namanya orang bangkrut. Itu kira-kira ya. Jadi hati-hati, yang mesum-mesum sama suami segera minta maaf, nggak usah banyak curiga, yang lapang dada, gitu loh. Ya, yang masih muda-muda itu loh. Kalau suami jurusita, nak pulang-pulang ya husnudzon saja, mungkin yang dipanggil banyak atau medannya sulit. Gitu, jadi lapang dada. Saya kira begitu ya, singkat aja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.